bersama Sarjana Garuda yang akan memberikan kalian materi seputar pemain-pemain sepak bola Indonesia. Marcelino Ferdinand, Alfeandra Dewangga, Bambang Pamungkas, Boas Solosa, Kurnia Mega, Firman Utina. Anyway, sebelum kalian lanjut nonton video kali ini, jangan lupa support kami dengan cara like, komen, dan subscribe agar kami bisa terus menyajikan informasi spesial untuk Anda. Marcus Horizon. Negara kita seolah tidak pernah kehabisan talenta berbakat di dunia siklet bundar. Tak terkecuali pada posisi penjaga gawang. Nah, salah satu di antara banyaknya nama-nama yang pernah berdiri di bawah Emerson Garuda. Ada sosok Marcus Horizon. Kalian pada tahun gani di balik cemerlangnya kiper berkepala plontos ini. Ada lika-liku kehidupan yang cukup keras yang dialaminya loh. Yang pernah menyabet nominasi pemain terbaik Asia ini. Tidak banyak yang tahu jika sepak bola asal Sumatera Utara satu ini adalah seorang walaf. Lahir dengan nama Marcus Horizon Ririhina, kemudian resmi mengganti namanya pasca memeluk agama Islam. Menjadi Marcus Haris Maulana. Sejak masih kecil nih, pria berkepala plontos ini ternyata tidak pernah berpikir untuk menjadi bintang lapangan hijau. Karena ia hanya beranggapan jika bermain bola hanya sebatas hobi saja. Dan Marcus jika merasa tidak memiliki bakat di bidang olahraga. Seperti pesepak bola pada umumnya yang biasa memulai karirnya ketika masih belia. Ia mengaku bahwa baru bergabung ke sebuah sekolah sepak bola ketika usianya sudah beranjak remaja. Ada hal unik nih guys, ketika seorang Marcus bergabung terkenal sebagai salah satu kiper terbaik tanah air. Ternyata posisi itu ialah yang paling ia hindari. Akan tetapi, pelatih di SSB Brandan Putra tiba-tiba menunjuk saya sebagai kiper cadangan. Mungkin karena memiliki postur cukup tinggi dibanding teman-temannya yang lain. Sebenarnya si Marcus Horizon merasa terpaksa. Namun jika menolak dirinya tidak masuk tim untuk bermain di turnamen SSB. Marcus pun kerap mendapat kesempatan bermain beberapa kali. Tapi timnya acap kali menelan kekalahan karena Marcus masih belum lihai memainkan peran barunya itu. Ternyata keputusan pelatih SSB saya membawa berkah. Seiring berjalannya waktu, Marcus merasa yakin bahwa penjaga gawanglah posisi ideal bagi dirinya. Demi menambah pengetahuan untuk menjadi seorang kiper yang hebat, Marcus sering begadang nonton siaran langsung pertandingan Liga Italia di televisi. Maklum guys, internet masih jadi barang langka saat itu. Lantas berbekal nonton serta kepercayaan diri yang dimilikinya, Marcus kemudian mengikuti seleksi PPLP Sumatera. Seakan tak pernah terbesit dalam benaknya sebelumnya. Ia berhasil terpilih di antara dua kiper lainnya. Banyak pelajaran yang berhasil ia apotik selama 3 tahun. Di pusat pendidikan dan latihan pelajar. Hingga membuat seorang Marcus Arisan terbiasa kerja keras meski jarang terpilih sebagai kiper utama. Setelah lulus Marcus kemudian menjajal karir sepak bola di klub amatir. Mulai dari PSL Lengkap, PSKB Binjai, PS Batam, hingga akhirnya mencoba seleksi di klub idola saya PSMS Medan pada 2002. Juga sayangnya saat itu Marcus Horizon gagal. Beruntung setelah ditolak IO mendapat tawaran langsung dari manajemen Persiraja Banda Aceh. Yang sedang menjalani pemusatan latihan di Medan. Tanpa pikir panjang pria kelahiran 14 Maret 1981 itu langsung pada remaja setelah setahun membela Persiraja PSMS langsung meliriknya. Mungkin karena manajemen Ayam Kinantan sudah melihat penampilannya yang cukup gemilang.
yang dimana Persiraja pernah mengalahkan PSMS di kandangnya sendiri. Di Stadion Teladan Medan. Los Keren sebenarnya ingin memperpanjang durasi kontrak kiper berkepala pelontos ini setahun lagi. Namun keinginannya membela klub impiannya sejak kecil sudah tidak terbendung lagi. Hingga manajemen Persiraja akhirnya merestui kepergiannya. Meskipun berat rasanya meninggalkan rekan setimnya di bumi serambi Mekah itu, Markus harus pergi demi mengejar karirnya. Ternyata kepindahannya ke skuad Ayam Kinantan memiliki hikmah tersendiri bagi seorang Markus Horison. No berkata engken dirinya mampu binder dari bencana dahsyat tsunami pada tahun 2004. Bahkan di antara 200.000 korban jiwa akibat kejadian itu diantaranya ada sosok sang sahabat Irwansyah. Pasti sedih banget guys, perjuangan Markus bersama klub barunya bukanlah sebuah hal yang mudah. Datang sebagai kiper lapis ketiga ia harus terus berjuang. Hasilnya berujung manis pada tahun 2006 yang dimana dirinya telah mendapat kepercayaan penuh dari pelatih kepala. Prestasi terbaiknya pun ia ukir di musim berikutnya dengan mengantarkan skuad Ayam Kinantan melaju ke babak final Liga Indonesia Super League. Namun harus puas berada di posisi runner-up lantaran harus takluk oleh Sriwijaya FC. No berkat penampilan konsisten bersama PSMS membuka kesempatan bagi dirinya membela timnas Indonesia di Piala Asia 2007. Tadi itu Markus Horison bersaing dengan dua kiper ternama, Jendri Pitau diketahui dan Ferry Rotinsulu. Meski berstatus kiper ketiga akan tetapi pelatih Ivan Kolev memberikan kepercayaan kepada dirinya menjalani debut sebagai starter di laga ketiga melawan Korea Selatan. Ia walaupun kalah 0-1 di akhir laga. Sejak saat itulah dirinya secara rutin dipanggil untuk mengawal Mister Gawang Indonesia LFF 2010. Jadi salah satu momen tak terlupakan dalam karirnya bersama timnas Indonesia. Dihuni para pemain terbaik Indonesia di eranya, Markus dan kawan-kawan berhasil menembus final. Sayangnya mereka harus gagal membawa pulang juara setelah kalah agregat 24 dari Malaysia. Kegagalan ini cukup menyakitkan karena skuad Garuda pada ajang itu dianggap terlibat mafia bola. Bahkan itu pengaturan skor baru muncul beberapa tahun kemudian. Dan begitu santer diberitakan di media-media nasional. Pasca pagelaran itu berakhir ia kembali fokus bersama Persib Bandung. Lebih yang dibelanya pada tahun 2010. Sebelum kembali ke klub yang membesarkan namanya yakni PSMS Medan setahun setelahnya. Kedatangannya kali kedua di kota Medan ternyata tidak berlangsung lama. Sebab ia kembali hengkang ke beberapa top lainnya di Indonesia. Yakni Arema Indonesia, Persib Bandung, PSMS Medan, Persidafon Davonsoro, PSM Makassar, PPSM Magelang. Nah kalau terakhir yang dibelanya yakni klub asal Timor Leste, yakni Asalam FC sebelum memutuskan untuk pensiun. Setelah gantung sepatu kabarnya sempat tak terdengar lagi nih, bahkan beredar kabar dirinya telah menjadi share partai. Hal itu terlihat dari foto ID card partai miliknya. Beredar luas di dunia maya. Barulah di tahun 2018 kabar mantan kiper andalan timnas itu muncul lagi sebagai pelatih kiper untuk Aceh United. Dan kini ia kembali dipercaya bergabung bersama timnas. Tapi dengan tegas yang sudah berbeda setelah Bima Sakti memanggilnya. Layaknya kisah perjalanan karirnya yang begitu naik turun. Perihal kisah Semarang pemain ini pun hampir serupa. Di tahun 2010 pada masa kejayaannya sebagai seorang kiper, secara mengejutkan ia mempersunting artis cantik Kiki Amalia. Akan tetapi hubungan itu tidak berlangsung lama. Karena satu dua hal. Namun kini Markus bisa menikmati masa pensiunnya bersama keluarga kecilnya yang baru. Itulah tadi lika-liku perjuangan seorang Markus Horison atau Muhammad Haris Maulana. Semoga saja ya kembalinya ia ke dalam skuad Garuda mampu memberi hasil positif hingga memunculkan bibit-bibit penjaga gawang handal.